Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian pada sore hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan segera mulaikan ibadah pendalaman Alkitab kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Kau sungguh indah, tiada tara. Terima kasih Tuhan. Tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Pujian ini dari awal. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau Allah yang sungguh menakjubkan. Oh haleluya Yesus. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. dengan kasih Kristus. Nanti Ibu Esther yang akan berdoa. Bapa kami yang baik,
Kembali Bapa, sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami ucap syukur dan terima kasih Allahku, jika Engkau telah membimbing kami sepanjang hari ini. Jika saat sore hari ini kami boleh kembali datang kepadamu, kami mengucap syukur dan terima kasih Allahku. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan membesarkan nama Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah rahmat-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita. Amin, haleluya. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Dia Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Suatu Tuhan bangkit menyayangi kita. Terpujilah, amin, haleluya. Terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Dan pujian ini kembali dari awal. Besarlah Tuhan, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah rahmat-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan. Dia Allah bagi kita. Haleluya. Di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji kuasa. Dia Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Suatu Tuhan yang bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. 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 Haleluya. Saya yakin dan saya percaya sore hari ini ketika Yesus ditinggikan dan disembah, maka berkat Allah tercurah bagi kita. Amin. Sore hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan bahwa Dia Allah yang sungguh mengasihi kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan itu akan menjadikan berkat buat kita semua pada sore hari ini. Kau Bapa yang mengasihiku, Dia Allah yang selalu peduli dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencanamu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
kuasamu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. untukku dapat melihat. Kami percaya setiap rencanamu indah. Amin. Rencanamu indah Haleluya, Yesus. bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Katakan Kaulah Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Kaulah yang kupandang Selama hidup, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah Allah segalanya. Haleluya. Kaulah segala. Benar ya Tuhan Yesus, hanya Engkaulah segalanya. Oh amin, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadikan berkat kekuatan bagi kita, sebab hanya Yesuslah segala-galanya. Mari nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap hati jemaat-Mu yang saat ini beribadah bersama dengan kami ya Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, Inilah hidup kami Tuhan, itu inilah hati kami ya Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, 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 mengasihimu. Sekali lagi katakan mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Waktu selanjutnya untuk kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan.
Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, melalui pujian yang kami sudah dengarkan, penyembahan yang kami sudah naikkan kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah firman-Mu tersampaikan dengan indah. Kami akan mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Segala pujian syukur kita panjatkan kepada Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita bisa berdiri, kita bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kebaikan Tuhan saya bisa ada sampai hari ini. Oleh karena campur tangan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini, beribadah melalui online. Oleh karena kebaikan Tuhan kita bisa berkumpul bersama. Dan kedua, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Roma yang ke-12 ayatnya yang ke-9, 10 dan 11. Roma yang ke-12 ayat 9, 10 dan 11 sampai 11. Di sini firman Tuhan tertulis, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat yang ke-11 ini ayat yang sudah menjadi ayat hafalan bagi kita selama 1 tahun ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini menceritakan tentang kasih kita kepada Tuhan, tentang kasih kita kepada sesama kita. Ya, di sini firman Tuhan tertulis di ayat yang ke-9 atau judul perikop di malam hari ini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, seperti kita mengasihi diri kita, seperti kita mengasihi keluarga kita. Di situ kita bisa melihat kalau kita mengasihi diri kita seperti kita mengasihi Tuhan, ya. Tuhan pun mengasihi kita lebih dari apapun, lebih dari Dia mengasihi manusia. Dia rela mati di kayu salib, Dia rela menebus kita, dosa-dosa kita, ya. Di situ kita bisa melihat bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Apa pembalasan kita kepada Tuhan? Apa pemberian kita kepada Tuhan? Yang Tuhan inginkan kita hanya satu. Kita datang kepada Tuhan, menyembah, berdoa, sujud dan menyembah kepada Tuhan. Itu jalan yang terbaik. Karena yang Tuhan inginkan hanya itu. Yang Tuhan inginkan kita membalas semua itu. Kebaikan Tuhan cuma datang kepada Dia, bersujud kepada Dia. Di ayat yang ke-12 saya bacakan buat jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini ayat hafalan bagi kita selama 1 tahun ini. Ya, ayat kekuatan kita dalam selama 1 tahun bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, yang Tuhan inginkan kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yang Tuhan inginkan kita datang kepada Tuhan. Jangan cuma dalam pelayanan kita semangat melayani Tuhan, di pekerjaan pun kita harus semangat melayani Tuhan. Ya, bukan cuma semangat di dalam duniawi, bekerja di dalam sekuler, tapi semangat melayani Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan, datang memuji Tuhan kepada Dia, datang di kaki Tuhan. Di situ kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Tuhan menolong keluarga kita, Tuhan menolong usaha kita. Seringkali kita berdoa, seringkali kita meminta kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya inginkan pekerjaan saya sukses, saya inginkan usaha kita sukses. Kita menantikan jawaban Tuhan. Kita menantikan jawaban Tuhan. Seringkali kita berdoa, Tuhan, apakah jawabanku ini, apa doaku ini Tuhan belum terjawab? Mengapa doaku ini belum terjawab? Mengapa seringkali saya datang kepada Tuhan, saya berlutut kepada Tuhan, tapi kok belum didengar doa saya? Kok doa saya belum didengar ya Tuhan? Mungkin apa yang engkau dapatkan hari ini, apa yang engkau miliki hari ini, sebelumnya doa itu engkau sudah sampaikan kepada Tuhan, baru sekarang engkau miliki. Di situ kita bisa melihat kalau Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita, kalau Tuhan ingin menolong usaha kita, menolong keluarga kita, ya, apa pembalasan kita kepada Tuhan? Apa pemberian kita kepada Tuhan? Yang Tuhan inginkan kita menyembah Dia dengan tubuh, jiwa dan roh kita ini. Di ayat yang ke-12 di sini bercerita, ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya,
Melayani Tuhan itu bukan seperti kita melayani manusia. Melayani Tuhan itu, ya, kalau kita berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, berikan hidup ini kepada Tuhan, ya, di situ kita bisa melihat pembalasan Tuhan. Apa yang kita minta, apa yang kita miliki hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kita sampai hari ini, sampai detik ini, ya, kita tidak akan dapat membalaskan. Kita tidak mungkin membalas. Karena apa yang kita miliki hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan bisa bernafas, ya, bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu pembalasan kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah, masuk dalam hadirat-Nya. Di situ kita bisa merasakan kalau kita ingin dipakai Tuhan, kalau kita ingin betul-betul datang kepada Tuhan, ya. Di ayat yang ke-10 kita undur di ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Ya. Menghormati bukan cuma kita menghormati keluarga kita, kedua orang tua kita. Ya. Bagi yang muda-muda bukan cuma menghormati kedua orang tua kita, tapi menghormati pemberian Tuhan, menghormati Tuhan, ya. Kita menghormati kedua orang tua kita. Kalau kita mengasihi kedua orang tua kita, begitupun kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah dulu mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Di situ kita bisa melihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin diberkati, kalau kita ingin diubahkan, kalau kita ingin dipulihkan, datang kepada Tuhan. Bersujud, berdoa kepada Tuhan. Karena apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita rindukan kepada Tuhan pasti akan diberikan, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Mungkin bukan hari ini, mungkin besok, atau mungkin lusa, tapi pasti akan dijawab oleh Tuhan. Di situ kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, itu sangat nyata, itu sangat terbukti. Karena bagi nama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini kesaksian bagi saya. Keluarga saya diubahkan melalui saya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, pulihkan keluarga saya. Ya. Keluarga saya di kampung, saudara-saudara, kakak saya istrinya seorang muslimah. Tapi oleh karena campur tangan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, keluarga kakak saya diubahkan dari kacau balau, dari mereka punya anak kembar, saudara-saudara. Di situ saya bisa melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mereka berpisah selama 4 tahun, tapi di situ Tuhan kembalikan mereka seperti semula, seperti layaknya suami istri. Di situ saya bisa melihat kebaikan Tuhan. Kak Angel sekarang bisa melayani Tuhan menjadi guru sekolah minggu di kampung. Di situ saya merasakan kebaikan Tuhan, keluarga saya diubahkan, kedua orang tua saya jadi rajin beribadah. Adik saya rajin walaupun masih di duniawi, tapi saya bisa melihat kebaikan Tuhan. Saya diubahkan oleh Tuhan. Dari dulu saya selalu berdoa kepada Tuhan, selalu minta pertolongan Tuhan. Tuhan jaga keluarga saya, lindungi keluarga saya. Ya, karena oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, saya bisa ada sampai hari ini. Ya, kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Di dalam Roma ayat yang ke-11 ini berbicara tentang kerajinan. Apa itu kerajinan? Ya, kerajinan itu untuk melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat yang dikasihi Tuhan selalu rajin melayani Tuhan, selalu membalas kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita, itu yang Tuhan mau kepada kita. Membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan datang kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Di situ kita bisa melihat kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, mungkin firman Tuhan berbicara malam hari ini tentang kasih, tentang kesetiaan, tentang kerajinan. Apakah kita sudah melaksanakan semua itu? Apa kita sudah melakukan semua itu? Kita harus belajar dalam diri kita sendiri.
Kalau kita bisa melaksanakan semua itu, pasti kita akan menjadi terang bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita. Karena menghormati, mengasihi, dan rajin datang kepada Tuhan, itu sudah tertulis di Alkitab. Yang Tuhan inginkan hanya satu, kita datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita pasti akan ditolong Tuhan, kita pasti akan dilindungi Tuhan, keluarga kita akan dipulihkan, keluarga kita akan diubahkan. Karena yang Tuhan inginkan, kita datang kepada Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan, kita menjadi terang bagi semua orang. Ya. Dan kita tahu bersama, di dalam tahun 2020 ini kita mendapat satu musibah, ya, mendapat satu penyakit yang mematikan. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, kalau kita selalu berdoa kepada Tuhan, jauhkan segala macam penyakit ya Tuhan. Di situ Tuhan akan melindungi kita. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya, ya. Tuhan tidak akan membiarkan jemaat yang dikasihinya, ya. Kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, kalau kita selalu datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mungkin firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kesaksian, menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Mari kita satu dalam doa untuk menutupi ibadah ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, menjadi kesaksian bagi kami semua Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Engkau selalu berkati. Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua yang di jemaat yang di Tiberias ini Engkau selalu berkati. Usaha mereka, kesehatan mereka, kekuatan mereka Engkau selalu tambah-tambahkan. Kami sudah berdoa, kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.